Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, kami dari kelompok 1 akan berbincang-bincang mengenai peer-to-peer lending. Di era digitalisasi ini, semuanya serba digital dan serba internet, terutama pada finansial teknologi, di mana pada finansial teknologi ini ada yang namanya peer-to-peer lending. Nah, Teh Amel, tahu nggak apa yang disebut peer-to-peer lending? Akan tetapi secara jelas dan terperinci. Boleh dong dikasih tahu? Iya, tentu saja dong tahu. Oke, jadi peer-to-peer lending adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya, peer-to-peer lending akan menghubungkan pemberi pinjaman atau pendana dengan peminjam secara online. Dengan peer-to-peer lending, setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Namun, dalam peer-to-peer lending, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Oh, begitu ya, Teh. Jadi, peer-to-peer lending ini merupakan kegiatan di mana pinjam meminjam uang, lalu orang tersebut memilih peer-to-peer lending. Kenapa? Karena dia lebih baik meminjam kepada peer-to-peer lending dibanding lembaga keuangan lainnya seperti bank, koperasi, jasa kredit. Akan tetapi, pada peer-to-peer lending ini meminjamnya didukung oleh orang-orang pengguna peer-to-peer lending juga. Begitu kan, Teh? Betul banget, Teh. Wah, semenjak Teh Amel memberitahu, saya jadi tahu nih. Sebelumnya, saya hanya mengetahui sebagian saja. Lending kan pinjam meminjam. Peer itu artinya sesama. Jadi, saya artikan saja pinjam meminjam oleh golongan yang sama. Maksudnya, orang yang meminjamkan itu orang yang menggunakan peer-to-peer lending, dan orang yang dipinjamkan itu menggunakan peer-to-peer lending juga, namun secara online. Begitu, Teh. Terima kasih ya. Sama-sama, Teh. Sebelumnya sudah terlebih dahulu tahu belum bagaimana cara kerjanya? Saya hanya tahu sebagian saja. Jadi kan peminjam ini mengajukan pinjaman. Setelah itu disetujui oleh platform, tentunya dengan syarat-syarat dong. Nah, setelah disetujui, memberikan rating. Setelah memberikan rating, si platform ini memberikan bunga nih berapa persen kira-kira. Setelah itu dari platform ini pindahlah ke situs mengumumkan, hey, siapa saja yang ingin meminjamkan uangnya, begitu. Lalu setelah uang terkumpul dan mereka yang ingin meminjamkan uang itu berbondong-bondong nih ke situs. Nah, setelah total jumlah yang si peminjam pinjamkan itu udah terkumpul, baru beritahu kepada platform. Setelah platform ini diberikanlah kepada si peminjam. Maka, apa nih keuntungan dari si peminjam? Dia akan mendapatkan keuntungan bunga yang diberikan oleh platform tentunya. Iya betul, Teh. Jadi, peer-to-peer lending itu pada intinya hadir sebagai platform yang mempertemukan orang yang butuh uang dan orang yang meminjamkan uang. Teh, selain yang saya sebutkan tadi, ada nggak sih keuntungan yang diberikan oleh si peminjam ataupun yang meminjamkan? Boleh dong dikasih tahu? Tentu saja ada dong keuntungan untuk peminjam adalah bunganya yang kecil, prosesnya lebih cepat karena proses semuanya serba online. Tidak perlu banyak kertas atau hard copy. Kemudian keuntungan lainnya mau menerima nasabah yang ditolak oleh bank atau tidak punya akses ke bank. Dan untuk yang memberi pinjaman, keuntungannya yaitu bunga yang ditawarkan sangat menarik. Lalu di samping keuntungan pasti dong di sebelahnya tuh ada yang namanya kerugian. Bagaimana dengan kerugian? Kekurangan di sini misalnya peminjam yang gagal bayar,
peminjam yang menggunakan data palsu, jadi hilang semua uang yang telah dipinjamkan. Alhasil jadinya penipuan dan terakhir resiko tutupnya platform peer-to-peer lending. Begitu ya Teh. Sebelumnya saya pernah mendengar di dalam peer-to-peer lending itu ada yang namanya kredit pintar. Nah, kredit pintar merupakan pinjaman online yang barang siapa yang ingin membutuhkan dana cepat, dia hanya butuh KTP dan ponsel, tidak memiliki jaminan, dan hanya mengisi syarat-syarat ketentuan yang berlaku saja. Itu pun akan di-approve-nya selama 24 jam. Apabila itu disetujui, maka dana itu akan cair langsung ditransfer ke dalam rekening. Begitu, Teh? Iya, betul sekali. Melalui kredit pintar, pengajuan pinjaman tidak akan dipungut biaya apapun. Jangka waktu kredit online dapat ditentukan sesuai dengan keinginan peminjam, dengan durasi terlama yaitu 12 bulan. Untuk mendapatkan kredit pintar, tidak perlu menyediakan jaminan dan sudah mengisi formulir sesuai syarat yang diberikan. Hanya itu saja. Untuk syarat-syaratnya itu seperti apa saja, Teh? Boleh saya tahu? Syaratnya yaitu warga negara Indonesia dengan minimum usia 22 tahun dan maksimum usia 60 tahun, memiliki KTP yang masih berlaku, memiliki akun bank sesuai dengan KTP, dan terakhir berdomisili di Indonesia. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Baik, terima kasih Teh Amel. Duh, saya sangat puas dengan jawabannya dan saya menambahkan ilmu baru lagi. Terima kasih ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.